Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua oleh Allah selalu diberkahi dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini masih dengan kisah-kisah seram dari seorang pelaut. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan dan belum subscribe, mohon di subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat kisah horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Masih kisah seram atau mistis dari pengalaman seorang pelaut ya. Kisah ini didapat dari kerabat dari Pak D yang memang beliau ini berprofesi sebagai seorang pelaut. Kisah didapat sekitar atau dialami sekitar tahun 80-an ya, 80-an tepatnya beliau lupa karena sudah sangat lama sekali. Jadi kita samakan saja, Pak D ini bernama Pak D Panjul, seorang pelaut yang bekerja di sebuah kapal kargo yang pada waktu itu pernah menjalani line atau lintasan dari Semarang, Tanjung Mas ke Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Pelabuhan Kumai. Oke, pada suatu ketika Pak D Panjul ini diminta untuk membawa barang ke Kalimantan Tengah ya, di Kumai. Sebagai penanggung jawab perjalanan di kapal, maka Pak D ini sebelum berangkat menghitung atau mengkalkulasi kebutuhan gitu ya. Jalur-jalur mana yang harus dilewati, digambar di peta dengan apa? Karena zaman dulu tahun 80 ya, digambar dengan pensil di peta gitu dengan garis kira-kira masuk ke line atau course lintasan mana saja, melihat peta dari dinas yang sudah dipetakan oleh dinas oceanografi, mana yang menghindari palung-palung atau arus-arus yang deras, melihat dari perkiraan cuaca dari BMKG, menghitung kebutuhan jumlah air dan jumlah makanan untuk kru gitu ya. Perjalanan dari Tanjung Mas ke Kumai, ke Kumai itu sekitar 3 hari 2 malam. Singkat cerita sudah masukkan barang, sudah loading barang, kapal berjalan ke Kalimantan Tengah di Kumai gitu ya. Sampai di Kumai tidak ada masalah apa-apa kan. Jadi ketika sampai di pelabuhan ini, kru ini mendapat semacam apa ya, semacam karena masa tunggu untuk unloading barang dan membawa barang-barang dari yang akan diangkut dari Kalimantan ke Jawa. Jadi ada masa tunggu untuk loading dan unloading barang. Jadi para kru ini seperti mendapat bebas atau libur gitu ya, sekitar ya sekitar 2 sampai 3 hari tergantung barang itu di loading termasuk mengurus dokumen dan sebagainya. Oke, singkat cerita, barang sudah siap diberangkatkan ke Semarang, ke Pulau Jawa. Pak D Panjul ini sebagai penanggung jawab sudah menghitung lagi, kalkulasi, kemudian melihat peta oceanografi, melihat perkiraan cuaca, mesin aman, berangkat ya. Tidak ada hambatan apa-apa. Berangkat kira-kira sekitar jam 2 siang ya. Jam 2 siang bertolak dari Kumai menuju ke Tanjung Mas. Tidak ada masalah apa-apa.
Namun ketika menjelang surup gitu ya, menjelang maghrib, kapal ini mogok. Tapi anehnya begini, kapal ini mesinnya masih hidup, gitu ya. Mesin masih hidup, baling-baling kapal itu masih jalan, tetapi kapal ini enggan berjalan, seperti apa? Seperti mogok, tidak berjalan gitu, seperti berhenti di tengah laut. Padahal seumur umur yang namanya kapal berhenti di tengah laut itu mustahil, karena pasti ketika kapal mati pun dia akan berjalan mengikuti arus air. Ini seperti seolah-olah ada yang menahan, seperti seolah-olah ada kapal itu seperti ada jangkar yang menahan ya. Jadi kalau kapal parkir itu kan, kalau mobil pakai rem tangan, nah, kalau kapal parkir itu kan pakai jangkar supaya kapal itu tidak terbawa arus. Ini tidak ada jangkar yang dilemparkan, kondisi mesin ini prima. Bahkan Pak Depanjul ini perintah ke juru mesin kan, ditambah gasnya atau ditambah throttle-nya. Mesin meraung tapi berhenti, benar-benar berhenti. Kalaupun logikanya kalau apa mesin mati kita akan terseret arus ya, atau ketika mesin menyala akan boleh dibilang akan jalan walaupun pelan-pelan. Ini seperti berhenti. Jadi ibaratnya seperti mobil bus yang atau truk yang nggak kuat nanjak. Jadi mesin hanya menderu aja, mesin hanya menggeram gitu, tapi nggak bisa jalan. Oke, kok ada yang aneh gitu kan? Navigasi aman, kemudian kontak radio aman, mesin aman, tapi kapal ini berhenti, total berhenti, tidak ikut arus, tidak berjalan, padahal baling-baling dan turbin itu jalan. Ya. Karena keanehan dan memang pengalaman di tengah laut itu kan banyak apa ya, mitos-mitos tertentu yang mungkin berkaitan dengan kepercayaan ya, banyak misalkan makhluk-makhluk gitu. Jadi pengalaman Pak D ini kemudian ini ingat ya, ini surup dan menjelang maghrib. Begitu melihat jam ini masih hidup, artinya jam masih bisa ada jarum jam yang menunjukkan waktu maghrib. Pak D ini perintah kepada salah satu krunya untuk azan, dan kapal sengaja di stop di tengah laut. Jadi kalau tadi sengaja digas di throttle besar malah nggak jalan, ini malah sengaja mesin tetap nyala untuk lampu-lampu, tapi tenaga gas atau throttle dinolkan, kemudian buang jangkar. Jangkar dibuang, diperintah untuk kepada salah satu krunya untuk naik ke boleh dibilang geladak yang paling tinggi untuk adzan di situ. Adzan maghrib, adzan di situ. Sudah setelah adzan, kemudian dilakukan ibadah bersama. Bagi yang muslim, sholat maghrib berjamaah. Bagi yang beragama lain, silakan ibadah sesuai agama mas. Dan setelah itu, bagi penanggung jawab kapal, Pak D ini memanggil pengalaman dia ya, pasti ada something wrong ini. Pak D ini memanggil satu persatu semua krunya ke launch room, ya, ruang khusus. Dia akan bertanya, ya, mungkin ada sesuatu yang salah atau sompral, supaya tidak membuat kehebohan atau tidak membuat malu si orang yang bersalah. Maka Pak D ini akan memanggil semua orang, semua krunya masuk ke satu persatu untuk ditanya. Misalkan di tengah ada yang mengaku pun, sampai orang terakhir akan dipanggil gitu ya. Oke, si A, si B ditanya sampai di tengah-tengah itu ada seorang kru ya, sebut saja namanya ABK ini, kita samakan saja namanya Radmin, nama samaran. Orangnya masih muda, masih bujang, dan ini boleh dibilang kru baru gitu. Kalau dalam kapal itu kan hal yang biasa ya, kalau tukar ABK itu hal yang wajar. Nah, Radmin ini ditanya sama Pak D, pernahkah membuat sesuatu yang mungkin menyinggung orang di Kalimantan, atau mengambil yang bukan miliknya, atau berkata-kata sompral, misalkan menantang penghuni laut, atau melecehkan kearifan lokal. Si Radmin ini nggak merasa gitu ya.
dia cerita gitu, dia cerita turun dari setelah selesai dengan dokumen, dia diajak temannya turun dari kapal untuk ke saudara dari temannya itu ya. Nah tiba-tiba si Ratim ini teringat gitu ya, teringat kisah gitu kan. Jadi yang mungkin diduga apa yang dia lakukan di darat itu yang menyebabkan kapal itu menjadi enggan berjalan ya, berhenti di tengah, seperti ada kekuatan yang menahan kapal itu supaya tidak jalan. Padahal mesin nyala, throttle digas penuh. Si Ratman ini cerita ya, setelah selesai dengan kerjaan, dengan dokumen-dokumen selesai, dia dari Pelabuhan Kumai diajak oleh seorang kawan menuju ke suatu daerah ya, yang tidak perlu kita sebutkan dengan jelas. Nah, di salah satu kerabat dari temannya ini, si Radmin ini diajak bersilaturahmi, dan ternyata salah satu penghuni rumah atau salah satu anak dari tuan rumah ini adalah seorang gadis yang sangat cantik. Sebut saja namanya Mbak Nelly gitu ya. Kebetulan Mbak Nelly ini sedang mengurus berkas-berkas untuk entah melanjutkan pekerjaan, entah melanjutkan sekolah. Jadi ada pas foto ya, after pas foto gitu berlembar-lembar banyaknya ya. Ada yang 2x3, ada yang 3x4, karena memang zaman dulu kan orang pasang pas foto ya, bukan foto digital. Nah, karena Mas Ratmen ini juga dia bujangan dan mungkin dia juga sedikit selengean, dia diam-diam mengambil salah satu fotonya Mbak Nelly ini, dia kantongin gitu. Karena memang dia mikir, wah perempuan cantik ini ya, bisa apa buat teman di kapal. Nah, tindakan iseng dia itu kan apapun namanya dianggap sebagai sebuah pencurian gitu ya, dan mohon maaf tanpa bermaksud untuk apa namanya menyudutkan kearifan lokal ya. Bagi orang Dayak di Kalimantan kan itu juga mencuri besar atau mencuri kecil itu kan pencurian juga ya. Jadi keluarga dari Mbak Nelly ini nggak berkenan mungkin ya. Jadi itu yang terpikir di kepalanya Mas Radmin itu. Oke, singkat cerita diputuskan kapal balik ya, kapal balik putar haluan gitu, memutar haluan ya, mengubah arah, izin ke yang berwenang ya, semacam syah bandar gitu, bahwa ada sesuatu hal yang darurat yang harus kita pulang. Tadi sudah lapor bahwa mesin trouble, kita mogok di tengah laut. Jadi ketika izin pulang dengan alasan kapal trouble, karena kan baru berjalan sekitar 4 jam ya, 3-4 jam dari dermaga, jadi belum sedikit. Nah, yang anehnya adalah di dermaga di Pelabuhan Kumai itu sudah menunggu seorang laki-laki yang dituakan ya, yang mohon maaf ya, sekali lagi tidak bermaksud untuk menyinggung kearifan lokal. Tokoh itu dituakan di masyarakat Dayak. Oke, singkat cerita, Mas Fatmin ini sudah paham, dia ditunggu oleh kakek itu. Dia datang, dia minta maaf dan mengembalikan foto Mbak Nelly kepada si tokoh yang dituakan itu. Pak Dipanjul sebagai penanggung jawab kapal ikut turun kan, ikut meminta maaf, dan kemudian memang bahwa kapal itu dengan kearifan lokal dibuat tidak bisa meninggalkan Kalimantan. Percaya atau tidak monggo, tapi ini yang terjadi gitu ya. Setelah minta maaf, kemudian artinya foto ini tidak untuk hal-hal yang negatif, karena kan takutnya bisa untuk sarana pelet atau santet gitu. Setelah foto dikembalikan, Mas Ratmin minta maaf, kemudian memperbarui dokumen-dokumen ya. Besok paginya kapal berangkat lagi ke Pulau Jawa, dan alhamdulillah lancar sampai ke Tanjung Mas di Semarang. Jadi gara-gara mengambil foto yang tidak yang bukan menjadi haknya gitu, dan ketahuan, ini membuat kapalnya tuh mogok di tengah laut gitu ya. Mogok dalam arti kata berhenti, bahasa Jawanya berhenti jegegrek gitu ya. Padahal kapal itu kalau di tengah laut semati-matinya mesin itu pasti akan tetap jalan karena terbawa arus. Maka supaya nggak terbawa arus, harus buang jangkar gitu ya, supaya kayak ada yang nali, buang jangkar sampai ratusan meter. Ini nggak buang jangkar, malah ngegas, harusnya maju, malah kapal ini berhenti ya, bukan mundur ke bawah arus atau tetap berhenti. Jadi memang ada kearifan lokal, dan
kesalahannya Mas Radmin adalah dia iseng mengambil foto perempuan cantik yang bukan haknya diambil, dan mungkin ketika Mbak Nelly ketika ingin melengkapi berkas kok fotonya hilang satu gitu ya. Jadi ketahuan bahwa diambil oleh kru kapal. Wow, alam bisawab ya. Percaya monggo atau tidak ya silakan, tetapi ini salah satu bukti bahwa Tuhan atau Allah itu maha kuasa ya. Kearifan lokal manapun tetap akan terjadi dengan izin dari Tuhan yang maha kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik, demikian kisah untuk malam hari ini, masih dengan seri kisah-kisah seram dari seorang pelaut. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe ya supaya Meteorzaik lebih bersemangat lagi. Sebelum Meteorzaik undur diri, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Matur nuwun. Meteorzaik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.